in 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Letting Go 17. Seperti biasa kita akan membedah buku Letting Go. Kita belajar bersama, membuka pikiran dan membuka hati menuju kepada kesadaran. Dan seperti biasa kita semua sesama guru dan sesama murid semesta yang terus belajar. Jadi ini adalah forum pembelajaran bersama, forum di mana kita bertumbuh bersama, forum di mana kita bisa sama-sama belajar. So, seperti biasa, saya bicara bukan mau memberikan wejangan, bukan bukan saya lebih tahu atau lebih ngerti, tetapi ini adalah racikan dari apa yang saya pelajari sebagai Letting Go, dan mudah-mudahan racikan ini bisa teman-teman kunyah dan kunyahan-kunyahannya bisa menjadi racikannya masing-masing. Oke, teman-teman ya. Semangat nggak? Coba cek dulu nih, mana semangatnya. Kalau semangat kasih apa kek, semangat gitu atau oke gitu. Siap? Alright, sip, mantap. Oke, saya selalu mengulang begini teman-teman. Bahwa dalam perspektif kita sebagai manusia, kita tuh adalah energy being. Oke, kita adalah energy being. Dimana kalau kita adalah energy being, saya selalu mengulang-ulang bahwa lihatlah energi seperti melihat uang. Oke, jangan diinvestasikan ke tempat yang tidak menguntungkan. Ingat, marah perlu energi. Jadi sebelum marah, direnungin dulu, kalau saya mengeluarkan energi di tempat marah, apakah menguntungkan untuk saya? Kalau nggak menguntungkan, mending nggak usah marah. Apakah saya mau komen ini, komentar mengkomeni sesuatu atau ngejudge itu adalah perlu energi. Jadi sebelum kita mau komen, coba renungin dulu. Ini saya mau menginvestasikan energi saya ke komentar nih. Kira-kira nggak perlu komentar juga nggak usah. Karena nggak perlu ada kita di semua komentar apapun itu gitu. Ya, nah ketika kita tidak memiliki kesadaran untuk melepaskan energi, kebanyakan energi itu bocor. Maka pasti pernah ngerasa, nggak ngapa-ngapain lemes, nggak ngapa-ngapain capek, nggak ngapa-ngapain nggak ada gairah. Kenapa? Hampir 98% banyak yang tidak menyadari kebocoran energinya. Kenapa? Karena 98% yang kita lakukan tanpa sadar. 98% yang kita lakukan hanya mengulang kebiasaan. Dan diulang-ulang. Nah, oleh karena itu, seperti biasa, salah satu perubahan dalam hidup adalah ketika kita mau merubah kebiasaan. Oke, teman-teman. So, dari energi, terpancar dua vibrasi gampangannya. Ingat, Nikola Tesla selalu mengatakan, if you want to know the secret of universe, ada tiga aspek. Energi, vibrasi, frekuensi. Ya, everything is vibrasi. Semuanya adalah vibrasi. Ucapan saya adalah vibrasi. Maka ketika kita mulai menyadari vibrasi, kita nggak akan terbodohi oleh kata-katanya. Maka kalau kita mulai menangkap vibrasi, mau kata-kata semanis apapun kita nggak akan ketipu. Maka poin utamanya adalah peka terhadap vibrasi di balik kata-kata, vibrasi di balik tindakan, karena semuanya tervibrasi gitu. Dalam perspektifnya Hawkins gitu. Oke ya. Maka ketika kita mulai menyadari dan kita mulai mempelajari vibrasi, kita akan mulai ngerti bahwa oh ternyata kenapa anak nggak mau dengar orang tuanya? Karena ternyata anak mengcopy paste perilaku orang tuanya. Maka di situ mulai sadar bahwa jangan terlalu semangat memberikan wejangan. Karena wejangan tidak merubah apa-apa. Nasihat tidak merubah apa-apa. Yang dibutuhkan ternyata bukan nasihat dan wejangannya, tetapi vibrasi pada frekuensi yang baik gitu. Maka ketika kita menyelaraskan atau memantaskan diri di vibrasi frekuensi yang oke, ke dalamnya berubah, perubahan ke dalam akan terpancar pada perubahan yang ada di luar. Gitu ya kira-kira. Nah, jadi Hawkins udah kita bahas ya. Energi positif dalam vibrasi itu adalah disebut power. Negatif dalam vibrasi itu disebut force. Power itu artinya konstruktif, force itu disebut destruktif gitu. Gitu ya. Nah, jadi konteksnya nanti kita akan mengerti bahwa ini energi saya mau dikemanain gitu. Karena semua pilihan. Begitu kesal datang, kesal adalah energi. Kesal ini mau dipakai untuk menguntungkan atau merugikan. Kesal ini mau dipakai untuk konstruktif atau destruktif, itu adalah pilihan. Gitu ya. Maka ketika kita mulai pandai melihat energi untuk diinvestasikan di tempat yang menguntungkan, kita akan nggak kebanyakan rugi gitu kira-kira. Oke teman-teman, clear ya. Nah, teman-teman masih ingat Manas tuh isinya apa? Coba cek and recheck dulu.
Manas apa aja isinya? Wah, lupa nih. Wah, gawat nih kalau lupa nih. Apa aja? Nah, mantap. Jadi jangan lupa, bagian dari luar diri kita itu namanya adalah tubuh. Melampaui tubuh namanya manas. Manas itu ada segitiga. Pikiran, perasaan, dan emosi. Nanti melampaui di sini ada sumber kesadaran sejati gitu. Oke? Nah, sehingga ketika kita mulai menyadari bahwa ada pikiran, perasaan, dan emosi, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran gitu. Maka satu emosi itu bisa punya ribuan pikiran. Jadi satu emosi berdampak pada ribuan pikiran gitu. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks ini bahwa penting banget untuk kita meregulasi emosi daripada meregulasi pikiran. Kenapa? Karena kalau pikiran perlu 1000, kalau emosi perlu 1. Ya, jangan lupa emosi itu general, perasaan itu lebih kepada partikular. Jadi katakanlah gini, semua orang punya emosi takut, tapi takut terhadap apa? Itu dalam tanda petik itu sangat subjektif gitu kira-kira. Nah, jadi nanti kita ngerti bahwa ada emosi, ada perasaan, dan ada pikiran gitu intinya. Sip ya, teman-teman ya. Saya rasa itu resume dari 1 sampai 16, panjang sih, cuman mudah-mudahan mulai disadari bahwa oke, ternyata pikiran bukan aku. Pikiran itu tamu. Ternyata perasaan bukan aku. Perasaan itu tamu. Ternyata emosi itu bukan aku. Dan emosi nanti yang akan membawa kita menuju bergerak. Karena emosi itu dari kata Latin namanya movere, move. Jadi jangan lupa semua kaitannya sama emosi dulu baru kepikiran. Jadi itulah kenapa nanti kecerdasan emosi sangat penting untuk ditingkatkan, bukan hanya kecerdasan intelektual gitu kira-kira. Makanya ada IQ, ada EQ, ada SQ gitu. Dan 46%-nya itu adanya di EQ. Jadi kalau kita tidak atau jarang meningkatkan kecerdasan emosi, nah itu penting sekali gitu ya, bahwa kecerdasan emosi yang akan membawa kita bisa bersosialisasi misalnya. Contoh sederhana gini. Orang IPK-nya bisa 4, bisa pintar, tapi nyebelin. Nah, dia nggak akan banyak teman gitu. Sulit untuk bersosialisasi gitu kira-kira. Sehingga ketika kecerdasan emosinya terus ditingkatkan, maka dia akan bisa menyadari dan dia akan bisa menyelaraskan dalam konteks yang namanya kehidupan gitulah kira-kira. Sip ya. Jadi ada emosi, perasaan, pikiran, itu yang disebut sebagai manas gitu. Oke teman-teman, ini kita akan bicara mulai dari satu contoh gitu ya. Ingat ya, kita selalu punya pilihan untuk menentukan reaksi. Apa yang datang ke kita, itu namanya peristiwa. Kebanyakan orang itu kompulsif. Apa itu kompulsif? Kebanyakan orang melakukan sesuatu karena didorong oleh apa yang datang dari eksternal. Contoh, orang nyebelin datang, saya marah. Marahnya saya didorong oleh eksternal. Jadi saya jadi korban ketika orang lain seperti itu, saya merespon. Orang lain seperti ini, saya merespon gitu. Maka kenapa kita perlu menjeda? Ketika dia marah, ya dia marah. Dan aku nggak harus marah. Kenapa? Respon aku tergantung dari bagaimana ada jeda antara peristiwa dan reaksi gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi penting sekali untuk ada jeda. Makanya kenapa jeda itu sangat-sangat dibutuhkan dalam keseharian gitu. Ingat ya, kita ini banyak sekali kompulsif gitu. Didorong lagi. Bahkan saya selalu mengulang-ulang, remote control happiness kita sebisa mungkin jangan disimpan di luar. Jadi jangan sampai aku tuh bahagia kalau kamu. Kalau kamu nggak gitu, aku nggak bahagia. Ingat ya, bahagia itu keputusan. Bahagia itu adalah ditentukan oleh aku yang memutuskan, bukan orang lain yang memutuskan. Ya, jadi jangan sampai kelamaan jadi victim atau jadi korban, gitu kira-kira. Sip. Oke ya. Nah, sekarang kita gini. Nah, hari ini ada keponakan. Mau lihat sini? Mau lihat? Nih, ini ada teman-teman Wabu di sini. Nih, bisa nggak?
Aduh, 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 aduh. Tuh, up, up. Dadah dulu, dadah. Dadah, cek one gitu. Cek one, cek one, cek Iya. one. Cek one, cek. Udah ya? Ya. Wah, Bu lagi belajar dulu ya. Oke. Dadah. Ya, maaf ya ada iklan sedikit. Oke. Oke guys, kita masuk ke chapter di mana kita akan bicara tentang fase menyembuhkan masa lalu. Oke? Nah, kita memiliki kesempatan untuk memilih apakah kita ingin bertahan atau melepaskan gangguan-gangguan emosional. Ada dua ya. Kita mau lepas atau mau ditahan. Ada dua nih. Dan yang menarik adalah ketika kita tidak sadar, banyak gumpalan-gumpalan yang gak dilepasin dan ditolak terus gitu. So itulah kenapa banyak yang denial. Teman-teman jangan lupa ya, ada poin begini. Saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Fase kedua, saya tahu kalau saya tidak tahu. Bisa bedain nggak? Ulang ya. Fase 1, saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Oke? Itu fase 1. Fase 2, saya tahu kalau saya tidak tahu. Oke? Nah, di fase 1 ini bahaya banget. Di fase 1 ini banyak sekali denial. Nggak kenapa-kenapa lah, aku oke aja lah, aku fine-fine aja lah. Kenapa? Karena saya nggak tahu kalau saya nggak tahu. Dan itu, teman-teman, yuk kita naik mendingan ke fase 2. Mendingan saya tahu kalau saya nggak tahu. Jadi kalau saya tahu kalau saya nggak tahu, saya akan mencari tahu. Nah, siapapun yang datang ke room ini saya rasa pengen mencari tahu, betul nggak? Dan kita pengen sama-sama belajar. Kenapa? Karena mulai sadar kalau saya nggak tahu. Kalau di fase 1, itu kerjaannya didebat lagi, disalahin lagi, kamu yang salah, mereka, aku gara-gara, terus tuh, terus gitu. Nah nanti ada di satu titik capek dia. Mulai sadar, ternyata selama ini bukan mereka ya, akunya gitu. Dan teman-teman, puncak dari pengetahuan adalah semakin kita banyak tahu, semakin sadar bahwa aku nggak tahu apa-apa. Gitu. Dan kalau kita udah mulai menyadari bahwa iya ya, ternyata I know nothing. Dan teman-teman, ketika kita masuk ke dalam tahapan I know nothing, itu disebut fase humble. Dan kalau udah humble, banyak pintu kesadaran akan terbuka. Makanya, kata kunci dari kesadaran adalah rendah hati. Udah aja sih, gitu. Ingat ya, kita sama simpanse cuman beda 1,23%. Udah jangan terlalu gimana-gimana amat gitu ya. Ya. Jadi kalau ada yang belagu, alah lu kurang 1% simpanse lu, gitu kira-kira teman-teman. Jadi udahlah, nggak usah gimana-gimana banget lah. Biasa aja. Ya. Jangan look up, jangan look down. Nggak usah terlalu mengidolakan, apalagi merendahkan. Kenapa? Pasti kecewa. Mengidolakan berlebihan, suatu saat nanti siapapun yang kita idolakan pasti akan melakukan hal yang kita nggak suka. Fix. Jadi kenapa in the middle itu penting? Kalau di tradisi Jawa itu, di Suryo Mentaram ada yang namanya cakra manggilingan. Kenapa penting untuk jadi poros gitu teman-teman? Sip ya. Maka ingat jangan lupa, belenggu diri nomor 1. Udah aja lah teman-teman. Coba kita sama-sama belajar. Nggak usah pengen dihargai, itu nomor 1. Ya, yuk belajar itu. Udah, nggak usah pengen dihargai, biasa aja. Karena semakin pengen dihargai, siap-siap. Ya, karena kita mengharapkan penghargaan. Selesai. Begitu nggak kejadian, kecewa. Ya, jadi ketika udah mulai nggak mencari penghargaan, kita akan belajar biasa aja. Dan jadi biasa aja itu, kenapa? Cukup. Dan jangan lupa, banyak belum tentu cukup. Sekarang nyari yang banyak, tapi nggak pernah cukup. Buat apa? Anyway. Sip ya, teman-teman ya.
Jadi nomor satu, belajar untuk nggak usah pengen dihargai lah, gitu. Ya, karena kalau kita pengen dihargai terus, udah aja. Nah, sip ya, satu-satu ya. Dah. Kita memiliki kesempatan untuk memilih apakah kita ingin bertahan atau melepaskan gangguan-gangguan emosional. Nomor 2 belum, tenang. Nomor 1 dulu, jangan ingin dihargai, itu nomor 1. Oke, nanti berikutnya. Pelan-pelan ya. Jadi begitu udah ada pengen dihargai, udah lepas. Semakin kita nggak pengen dihargai, semakin kita akan tenang. Ya. Karena begitu pengen dihargai, udah bawa berat tuh gitu. Nanti kecewa. Pasti. Emang nggak capek kecewa terus gitu teman-teman? Ya, udahlah. Udah capek kecewa lah ya. Udah, jangan ditambah lagi lah gitu. Ya. Sip. Kita bisa melihat resiko yang kita hadapi jika mempertahankan gangguan-gangguan emosional itu. Oke? Apakah kita ingin menanggungnya? Apakah kita sudi menerima perasaan-perasaan itu? Kita bisa melihat sejumlah manfaat jika kita melepaskannya. Ya. Orang lupa kalau dilepasin, itu jadi ringan. Tapi gengsinya itu loh. Gak bisa, kan dia yang salah. Ya. Ya, kalau bahasa anak sekarang, makan tuh gengsi gitu ya. Semakin gengsi, makin berat hidup lu gitu kira-kira. Gitu ya, intinya ya. Nah, pilihan yang kita buat akan menentukan masa depan kita nih. Masa depan seperti apa yang kita inginkan? Akankah kita memilih untuk pulih atau akankah kita menjadi orang yang terus terluka, teman-teman? Setiap peristiwa pilihannya cuma ada 2, melukaimu atau menumbuhkanmu. Pilihan. Tapi sorry, 98% autoresponnya melukai. Jadi nggak pernah ngambil yang menumbuhkan rata-rata. Jadi konteksnya adalah terluka. Jadi pilihannya cuma ada 2. Semua peristiwa cuma ada 2 aja. Entah itu menumbuhkan atau melukai. Ya, dan itu choices. Pilihan. Oke? Dalam membuat pilihan ini ada baiknya melihat resiko yang kita tanggung jika kita bergantung pada residu-residu pengalaman yang menyakitkan. Dan jangan pernah menunggu akan ada angel, penolong, siapapun dari luar untuk keluar dari permasalahan kita. Nggak akan ada, teman-teman. At the end of the day, kita yang akan selalu menjalani perjalanan kurikulum hidup kita. Gitu ya. My life is my making. Ingat tuh rumusnya. Hidupku adalah apa yang aku pilih. Jadi ketika kita mulai menggantungkan. Saya kasih contoh sederhana gini teman-teman. Contoh gini. Misal kita bicara dalam konteks cinta misalnya ya. Ini paling gampang kalau ngomongin cinta. Kalau dirimu belum penuh dengan cinta dan kasih sayang, bagaimana dirimu akan memberikan kasih sayang? Karena hidup bukan untuk mengemis cinta dan kasih sayang, tapi untuk menyalurkan. Maka penuhilah dulu dirimu agar kamu bisa mengalirkan. Karena kalau kita belum penuh, bagaimana kita akan mengalirkan? Dan kalau kita belum penuh, kita akan terus mengemis. Gitu. Maka rumusnya, kalau kamu yes keluar, pastikan yes ke dalam. Jangan sampai yes keluar, senyum ke dalam, enggak gitu sih. Nah, itu namanya orang baik. Maka berhentilah jadi orang baik, tapi jadilah orang sadar. Kenapa? Orang baik selalu mengiyakan keluar meskipun dirinya terluka. Gitu kira-kira. No ke dalam, yes ke dalam, no keluar. Itu orang jahat namanya. Tapi orang sadar, yes keluar, yes ke dalam. Oke keluar, dan aku nyaman dengan oke itu. Jadi pastikan, kalau kamu mau ngasih coklat ke orang lain, kamu penting untuk menikmati coklat dulu. Jangan sampai kamu memberikan kenikmatan keluar apa yang kamu tidak nikmati gitu. Sampai sini oke, teman-teman? Sip ya? Rata-rata, yes keluar, no ke dalam gitu. Senyum, iya, di dalamnya gitu. Oke, tapi enggak sih, enggak enak gitu.
Bahkan untuk meregulasi perasaan, ingat teman-teman, salah satu orang yang kecerdasan emosinya rendah, dia susah untuk menyampaikan perasaannya. Iya, yes keluar, di dalamnya mewek tuh. Dan itu dianggap kayak yang keren gitu. Nggak apa-apa, aku berkorban. Teman-teman sorry ya, apalagi atas nama cinta. Sorry to say, kalau cinta masih ada pengorbanan, namanya dagang. Bukan cinta namanya. Aku ini berkorban tahu nggak untuk kamu? Nggak bisa. Kalau udah cinta, nggak ada pengorbanan di situ. Pret, bener. Inilah bahasanya nih. Nah, gitu. Ya, tolong direnungin 3 stage itu ya. Gimana? Ulang ya. Gini, dari bawah aja ya. Nih. Ya, fasenya dari bawah ya. Dari bawah nih. Jahat, baik, sadar. Ya. Jahat, baik, sadar. Jahat, yes ke dalam, no keluar. Nggak peduli di luar gimana, yang penting gua untung. Itu jahat tuh. Kalau baik, yes keluar, tapi no ke dalam. Ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Ya aku oke. Ya, padahal tadi tuh mewek di sini. Tapi sadar, pastikan yes keluar, yes ke dalam. Ayo dong. Latihan. Ya, latihan. Ayo. Belajar. Oke? Nah, dalam membuat pilihan ini, ada baiknya melihat resiko yang akan kita tanggung jika kita bergantung pada residu-residu pengalaman yang menyakitkan. Apa kepuasan yang kita dapatkan, betapa kecil diri kita sehingga sudi menerimanya. Amarah, kebencian, sikap mengasihani diri nih. Playing victim gitu ya, kekesalan, semua itu akan terus merongrong batin kita. Jangan berpura-pura residu pengalaman yang menyakitkan itu sudah hilang dari diri kita. Udahlah, nggak usah pura-pura. Kamu nggak apa-apa, I'm fine. Tuh ya, biasanya istri itu kalau ditanya, kamu oke? Fine. Nah, fine-nya tapi gitu, fine gitu, beda ya. Udahlah. Jangan banyak kode-kodean karena pasangan kita bukan pesulap. Udah gitu aja. Kecuali kalau pasangannya mentalis, pesulap nggak apa-apa ya. Kan bisa baca pikiran gitu. Ya makanya teman-teman, skill menyampaikan perasaan itu penting dilatih. Ya, penting loh. Skill untuk meregulasi dan menyampaikan atau merasakan atau tahu aku emosi apa. Kamu kenapa sih? Aku bete. Iya kenapa? Pokoknya bete. Bete-nya nggak tahu, entah itu marah, kesal, benci, dengki, nggak bisa bedain loh. Ya jelasin dong. Ya aku tuh tadi kesel. Oke, terus gimana? Ya aku marah. Lah, tadi kesel sekarang marah. Coba. Even nggak tahu emosinya ada di mana gitu. Ya. Nah, yuk teman-teman. Itulah kenapa kita perlu banyak waktu ke dalam. Gimana sih cara waktu ke dalamnya banyak? Jangan banyak nilai orang lain, udah gitu aja ya. Karena kebanyakan ngejudge keluar, kita kekurangan waktu ke dalam gitu. Jadi kita nggak peka sama perasaan dan emosi kita gitu. Ya, itu poinnya. Nah, ada kenikmatan yang ganjil ketika kita menahan rasa sakit. Ini ya, Hawkins keren banget kalimatnya. Kenikmatan yang ganjil. Teradiksi, disakiti. Coba. Jadi kalau nggak disakiti, kayak ada yang kurang. Kenapa? Karena mindset disakiti sesuatu yang membuat aku berkorban. Dan itu bagus gitu. Itu kan dahsyat. Bahkan aku nggak mau sembuh, kenapa? Karena begitu aku punya penyakit ini, semua orang care. Dengan penyakit ini, aku bisa membuat sebuah alasan. Kamu ngerti dong, kan aku lagi, nah gitu kira-kira. Dan bahayanya kalau itu mulai tidak disadari, teman-teman. Yuk, cek dong. Ya, itu penting banget. Anyway. Ada kenikmatan yang ganjil ketika menahan rasa sakit. Ini tentu memuaskan kebutuhan bawah sadar kita untuk mengurangi rasa bersalah melalui hukuman.
Ya aku dulu bersalah tapi nggak apa-apa lah. Sekarang aku menderita gitu. Kenapa? Aku mau membayar semua kesalahanku. Coba gimana? Ya. Jadi kalau dalam perspektif Sufism, level paling bawah tuh amarah. Amarah tuh yang penting yang lain salah aja. Tapi level berikutnya namanya lawamah, nyesal. Nyesal bagus, tapi jangan kelamaan. Karena kalau nyesal, terbitlah mulhamah, enlightenment. Karena penyesalan satu step menuju kepada apa? Ilham. Dan ketika ilham, dapatlah yang namanya ketenangan. Jadi jangan terlalu lama nyalahin diri. Kenapa? Karena fase menyalahkan diri itu frekuensinya di bawah banget gitu. Gitu ya. Sip ya. Pertanyaannya, gimana orang akan menghargai kita kalau kita nyalahin diri sendiri gitu? Aku tuh ibu yang gak baik ya. Aku tuh pasangan yang terus aja. Teman-teman jangan lupa ya, saya selalu mengulang-ulang. Tidak pernah ada keputusan yang salah dalam hidup, titik. Kenapa? Karena setiap keputusan yang terbaik di fase itu. Maka diputuskan dan kejadian. Oke? Jadi saya selalu mengulang-ulang, lihatlah masa lalu seperti kita naik motor, ngelihat spion. Sekali-kali aja, jangan kelamaan. Nanti nabrak. Karena kalau kita terjebak di masa lalu, selesai. Oke? Ayo dong, hidup tuh di sini. Yang kemarin udah lewat, besok nggak ada. Saya seringnya kasih analogi tukang angkot, inget nggak? Hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar nggak? Bayar. Besok bayar nggak? Bayar. Lusa bayar nggak? Bayar. Kenapa? Mau besok, mau lusa, tetap hari ini. Ayo dong, kapan main-main ke hari ini, ke saat ini? Ya. Oke guys. Ada kenikmatan yang ganjil ketika kita menahan rasa sakit. Ini tentu memuaskan kebutuhan bawah sadar kita untuk mengurangi rasa bersalah melalui hukuman. Kita merasa sengsara dan busuk. Pertanyaan kemudian muncul, sampai kapan? Ini kata Hawkins, bangun woi, gitu. Mau sampai kapan? Ayo dong putuskan. Ayo dong make decision. Gitu. Ingat ya, kita gak akan pernah pisah sama ini nih. Siapapun yang akan menyayangi diri kita seutuhnya bukan orang lain, tapi ini nih. Ini yang bertanggung jawab terhadap ini, diri sendiri. Oke? So, gak ada lah. Udahlah. Gak ada yang si itu yang ngebuat aku, gak ada. Ya sama kan ya, kalau sebelum nikah misalnya, he is the right man, pret gitu ya. 3 tahun kemudian kecewa, gak ada right man, gak ada right spouse. Dia adalah pasangan terbaik. Gak ada lah, udah ya. Gak ada yang ideal dalam hidup. Titik. Titik. Ya bolehlah, tuh sekali lagi. Ya. Oke. Nah, jadi yang kedua, belajar untuk gak usah pengen diakui. Dah itu aja. Aku kan sebagai, wah udah selesai. Kalau udah mulai sebagai nih, udah. Pasangan geluti. Ya. Jadi teman-teman, begitu ada sebagainya nih, aduh udah deh. Hati-hati aja. Karena dihargai, diakui, itu candu. Sama kayak anak yang terlalu sering dipuji, itu jadi narkoba buat dia gitu. Karena suatu saat nanti dia nggak dipuji, dia akan sakau. Gitu. Sip ya. Jadi penting banget untuk meregulasi ini gitu. Ya. Oke ya teman-teman ya. Saya mau ngulangi nih pertanyaannya Hawkins. Sampai kapan? Berarti kalau teman-teman lagi sedih, kasih waktu.
Gue mau sedih 2 minggu. Udah 2 minggu sok sedih. Gue mau sakit hati mau cemburu sebulan. Sok sebulan udah. Tapi abis gitu move on dong. Gitu. Ya. Oke ya. Jawabannya sampai nanti ya. Kapan-kapan. Teman-teman jangan lupa ya. Satu lahan yang ditumbuhin apa aja pasti tumbuh. Apa coba? Lahan yang ditumbuhin apa aja pasti tumbuh. Apa coba? Ayo dijawab nih. Jangan-jangan pada tidur lagi nih. Lahan yang pasti kalau ditumbuhin apa aja pasti tumbuh. Lahan orang. Bagus jawabannya. Bukan. Nih, pikiran. Wah, kacau nih. Udahlah. Udah jam-jam mengantuk. Kayaknya kita udahan aja lah ya. Cukup gitu ya? Udah cukup nih. Lahan basah lagi. Wah, kacau nih. Bukan pikiran. Mau ditanam kebencian, tumbuh. Mau ditanam kedengkian, tumbuh dia. Gitu loh, teman-teman. Jadi hati-hati nih sama si lahan subur ini gitu. Ya, jadi lahan yang akan selalu tumbuh kalau ditanam apa aja namanya pikiran. Nah, itulah kenapa pikiran itu perlu target. Teman-teman tahu singkatan rudal nggak? Coba ini kita cerdas cermat dulu Rudal, tahu singkatannya nggak? Ruang dalam lagi. Wah, kacau nih. Bener kacau nih. Kayaknya aku merasa salah circle nih malam ini ya. Ya benar-benar. Ya terserah lah, semua jawabannya benar. Ya. Rusak luar dalam benar. Itu jawaban paling benar. Teman-teman, rudal ya. Itu kalau mau ditembakin, nggak mungkin kalau dia nggak tahu targetnya. Ya, peluru kendali itu kalau nggak ada targetnya, nggak tahu dia mau kemana. Ini seperti kalian ini nggak jelas targetnya masalahnya. Jadi kebayang nggak? Rudal dipencet nggak ada targetnya, dia loncat entah kemana gitu. Betul nggak? Makanya penting banget untuk tahu target gitu. So itulah kenapa ada orang ngomong ngalir aja, bener, tapi harus jelas orientasi gitu loh. Gitu ya. Udah cukup ya, di rudal semua nih. Jangan-jangan nggak tahu lagi kidal juga nggak tahu lagi ya. Wah, udah kacau nih. Dah ya. Nah sekarang jadi ingat ya teman-teman ya. Pastikan mengalir tapi tahu orientasi. Ya. Kalau bahasa kerennya, involve but not entangled. Larut tapi jangan hanyut gitu. Karena kita perlu melarut tapi jangan hanyut gitu. Ya, nanti ngerti tuh bahasa itu. Oke? Karena kalau nggak gitu, susah kita untuk membentuk ekosistem misalnya. Untuk masuk ke dalam society kita misalnya. Ya. Nah, contoh. Ya. Sampai sini oke nggak nih? Lanjut. Kita sampai, saya jam. Bentar ya, saya nunggu telepon sih. Semoga yang nelponnya masih lama ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, tar. Suara saya oke teman-teman? Kok kayak mati? Suara tepuk tangan kedengeran nggak? Oke, sip, mantap.
Dah ya, contoh ya. Oke. Anyway, sampai sini udah dapat sesuatu belum, guys? Udah dapat something ya? Sampai sini ya? Dapat ya? Nah, sip. Oke, nice. Thank you. Nice. Oke. Oke. Next ya. Ambil contoh. Seorang lelaki yang tidak berbicara dengan saudaranya selama 23 tahun. Jadi ini cerita 23 tahun nggak saling ngomong. 23 tahun. Tidak satupun dari mereka yang bisa mengingat kejadiannya. Sampai udah lupa kenapa. Sudah lama terlupa. Tetapi mereka tidak berbicara dan selama 23 tahun mereka membayar harga kehilangan satu sama lain, kasih sayang, kebersamaan dalam masalah keluarga, dan semua pengalaman dan cinta bersama yang mereka bisa miliki. Ketika lelaki itu mengetahui mekanisme pasrah, ia mulai melepaskan perasaan-perasaannya tentang saudaranya. Tiba-tiba ia menangis sendiri, menyadari semua yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dengan memaafkan kakaknya, dia memicu respon yang serupa pada saudaranya hingga keduanya bersatu kembali 23 tahun. Kemudian salah seorang dari mereka mengingat kembali kejadiannya. Pertengkaran tentang sepatu tenis. Gara-gara sepatu tenis, mereka membayar harga tidak berbicara selama lebih dari 23 tahun. Ya maaf ya, mungkin kalau sekarang ini nanti urusannya warisan lah, rebutan. Udahlah teman-teman. Kalau kita mau bikin perbandingan gitu ya. Yang kita sadari ketika kita kehilangan materi, tetapi kita kehilangan silah dan rahim. Teman-teman tahu ya, silaturahim itu dari kata silah dan rahim. Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Jalan berkasih sayang gitu. Mungkin hari ini dengan materialistik orang melihat perlu uang dan mengabaikan kasih sayang. Bener sih, nggak salah. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kehilangan kasih sayang 23 tahun gara-gara hal sepele gitu. Kayaknya sayang gitu ya teman-teman. Ya saya selalu bilang ya, uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa sih. Tapi ketika gara-gara itu merusak yang namanya kasih sayang. Nah, Hawkins bilang, ayo dong, coba renungin lebih dalam gitu. Ya, gara-gara sepatu tenis mereka membayar harga tidak berbicara selama 23 tahun. Seandainya lelaki itu tidak belajar teknik pelepasan, ia mungkin akan pergi ke kuburan saudaranya dengan kekesalan yang sama, teman-teman. Nih ya, ini bagus banget nih. Di frekuensi rendah, stay di situ serba salah sih. Ini bagus contohnya. Dia benci. Sampai nanti si saudaranya meninggal, dia datang dengan penyesalan. Kebayang nggak? Udah benci 23 tahun, plus nyesal lagi. Dan penyesalan itu masuk ke memori yang paling dalam, menyiksa gitu. Ya, teman-teman maaf ya. Apapun ya bisa dipakai uang itu untuk ngejokiin sesuatu gitu ya misalnya. Tapi maaf ya, urusan sakit hati mau bayar berapa nggak bisa dijokiin masalahnya. Ke psikiatri, dok, saya punya 1 miliar nih, tolong ya hilangin kecemasan saya. Nggak bisa masalahnya gitu. Itu maksudnya penting untuk dikonsider gitu ya, penting untuk ditelaah gitu teman-teman. Anyway. Maka pertanyaannya, sampai kapan kita ingin terus menderita? Sampai kapan kita terus-terusan diperbudak emosi-emosi negatif kita? Ayo dong. Diperbudak. Berarti kalau diperbudak adalah ya kitanya gimana ya bahasanya ya? Nah, diperbudak
Ya berarti kita nah itu bagus tuh, sorry. Waktu akan menjawab, tapi saya nggak terlalu setuju sih. Time will heal, yes. Tapi jangan lupa teman-teman, practice will heal. Berapa selang waktu kalau nggak latihan, nggak akan sembuh aja. Ya, benar. Time will heal, yes. Tapi ada most important, practice will heal. Gitu. Sip ya, makanya penting banget loh. How to practice tuh, udah deh. Gitu. Karena contoh ya, kita semua malam ini dapat knowledge. Teman-teman ingat ya, malam ini kita semua lagi berbagi informasi. Jadi jangan sampai habis belajar letting go, aku udah letting go. Belum, baru tahu caranya. Tapi belum letting go. Abis ini suka rada-rada enak sih iya. Dan ngerasa udah letting go, belum. Ya, jadi kata kuncinya adalah practice. Kan ada kalimat gini ya. Gimana ya? Practice make perfect gitu ya. Practice make perfect. Tapi ada yang lebih asik lagi, ada gini. Perfect practice make perfect gitu. Anyway. Nah, bagian dari kita yang ingin melekat kepada emosi-emosi negatif adalah diri kecil. Inilah yang disebut small self. Abu A kecil gitu ya. Itu merupakan bagian dari diri kita yang kejam, picik, selfish, suka bersaing, murahan, licik, tidak bisa dipercaya, pendendam, suka menghakimi, hina, lemah, penuh penyesalan, malu, dan pongah. Wah, banyak banget nih. Teman-teman jangan lupa ya, banyak aku di dalam aku. Nanti teman-teman sadari, oh aku yang benci. Oh aku yang dengki. Oh aku yang cemburu. Oh aku yang marah. Oh aku yang licik. Pertanyaan, aku yang sejati yang mana? Nah gitu. Nanti pelan-pelan, tidak. Dan nanti kita akan menyadari, kita menegasikan semuanya. Semuanya lah gitu. Tidak. Kecuali aku yang sejati. Maka yang sejati hanyalah penyaksi bagi setiap aku yang lain. Maka menjadi penyaksi, di situ sedang menjadi sejati, gitu kira-kira. Ya, nah ini nanti kita bahas agak jauh ya. Ini keceplosan aja sih. Ya lanjut ya. Nah, jadi dia bilang gini nih, saya ulang nih. Ia memiliki sedikit energi. Kehadirannya menguras energi kita dan menurunkan respek terhadap diri sendiri. Oke? Ia merupakan bagian kecil dari diri kita yang bertanggung jawab atas kebencian kita sendiri, rasa bersalah yang tidak berkesudahan, dan timbulnya beragam penyakit. Teman-teman, saya mau kasih analogi gini ya. Aduh, saya pakai bahasa Inggris dulu aja ya. Ya, karena supaya gampang gitu. Can be yours, cannot be you. Gimana ya? Bisa menjadi milikmu, tapi tidak bisa menjadi dirimu. Oke? Semua apapun bisa kita miliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Contoh. Ada kepemilikan yang lumayan jauh antara aku dan di luar aku. Contoh ya. Aduh, teman-teman dikit aja ya. Nggak tahu pengen cerita ini. Ini penting nih. Dengerin baik-baik ya. Renungin baik-baik. 8-10, oke. Kalau saya beli bolpen ini, bolpen menjadi milikku. Betul? Tapi bolpen tidak menjadi aku. Dapat?
Berarti segala sesuatu bisa jadi milikku, tapi nggak jadi aku. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau saya kehilangan bolpen, saya nggak pernah kehilangan aku. Yang menarik, kenapa kehilangan bolpen kok ngerasa semuanya runtuh? Kamunya nggak kemana-mana gitu. Betul nggak? Sehingga, kenapa ini kehilangan kok bisa sakit hati banget? Karena kita amnesia terhadap mana aku dan mana selain aku gitu. Dapat nggak nih? Nah sekarang pertanyaannya, aku tuh yang mana gitu? Karena kalau sekarang semuanya belakangnya ku, berarti kan bukan aku yang sejati. Contoh, tanganku. Nih kalau sama bolpen lumayan jauh, enak ya, gampang nih. Gampang nih. Karena ini nanti kalau udahlah ngomongin filsafatnya pusing ya. Gini. Ini kan lumayan jaraknya jauh ya. Tapi sekarang antara tanganku. Ini tangan siapa? Ku. Berarti ada ku-nya nih. Berarti si ini kan bukan subjek gitu loh teman-teman. Tapi objek. Termasuk pikiranku. Ya. Makanya sekali lagi ya, can be, bisa kamu miliki tapi nggak bisa jadi kamu. Bisa aku miliki tapi nggak bisa jadi aku. Maka sekarang aku kehilangan semuanya. Mulai itu. Kamu nggak pernah kehilangan kamu. Kamu hanya kehilangan ilusi yang kamu anggap itu adalah kamu. Contoh. Mobil tetangga ketabrak, aku biasa aja. Tapi mobilku ketabrak, kenapa yang ketabrak mobilnya yang sakit di sini? Bener nggak? Berarti ada bagianku melekat ke situ. Sehingga bagian yang melekat membuat aku jadi, dalam tanda petik, kecewa. Ya. Nah, disitulah belajar melepaskan kemelekatan. Dan kalau kita sadari bahwa web kemelekatannya tuh udah banyak banget gitu, by the way. Ya, jadi ngerti nggak? Mau anak, mau pasangan, mau harta, mau apa, bukan kamu. Dan ketika itu semua hilang, kamu nggak pernah hilang. Bahkan ketika tubuh fisik ini nggak ada, dia akan tetap ada gitu. Betul nggak? Ya, direnungin. Nanti kita akan masuk ke situ. Oke. Hawkins nggak ngomong itu sih, cuman nanti relate-nya ke situ gitu. Supaya nanti teman-teman begitu ada sesuatu tuh nggak terlalu panik gitu. Nggak terlalu gitu. Kenapa? Akunya baik-baik aja kok. Yang nggak baik-baiknya sih aku kecil. Karena semuanya terasosiasi gitu. Nah, begitu kita melenyapkan asosiasinya, keterikatannya, di situ kita freedom. Makanya, latihan melepaskan kemelekatan, jangan jadi orang pelit, udah gitu aja. Begitu kita belajar nggak pelit, kita lagi mulai menyadari bukan punyaku gitu. Ya. Sip ya. Berarti sebaliknya, begitu merasa memiliki, dikuatin lagi. Semakin megangnya kuat, semakin lepasnya sakit gitu. Abu kecil ego, nanti kita masuk ke situ. Karena nanti ada part
ego tuh luas banget gitu. Ya, range ego tuh kan luas banget gitu. Jadi kalau dengar ego jangan, ego, belum tentu loh. Tidak semua ego di frekuensi rendah. Gitu. Ya. Nah, kaitannya sama Hawkins, nih ya. Ia merupakan bagian kecil dari diri kita yang bertanggung jawab atas kebencian kita sendiri. Rasa bersalah yang tak berkesudahan dan timbulnya beragam penyakit. Apakah kita ingin mengidentifikasikan diri kita dengan bagian kecil itu? Nah, identifikasi. Kalau kita sudah mengidentifikasikan dengan sebuah konsep, maka konsep itu yang akan menyakiti diri kita. Contoh. Begitu lahir, diinstal sama lingkungannya. Pesek itu jelek. Kebetulan orangnya pesek. Dipanggil sama temennya, pesek lu, marah dia. Apakah dia marah gara-gara dia pesek? Tidak. Dia marah karena konsep pesek itu adalah hal yang jelek. Maka dia menolak peseknya. Dan aku mengasosiasikan si aku dengan pesek. Padahal si pesek ini bukan aku gitu. Akhirnya aku lupa dan melekat kepada asosiasi kepada si pesek, marah. Akhirnya apa? Merubah gimana caranya pengen menjadi sesuatu yang diinginkan. Dalam artian dirubah lagi. Gara-gara kenapa? Mengasosiasikan kepada sesuatu yang bukan aku. Ya, dikunyah ya teman-teman ya, dikunyah pelan-pelan. Oke. Ia merupakan bagian kecil dari diri kita yang bertanggung jawab atas kebencian kita sendiri, rasa bersalah yang tidak berkesudahan, dan timbulnya beragam penyakit. Apakah kita ingin mengidentifikasikan diri kita dengan bagian kecil itu? Apakah itu bagian yang ingin kita beri energi sepanjang waktu? Nah, ingat ya. Emang mau itu yang dikasih energi terus? Ingat ya. Secara tanpa sadar, ruangan yang kita berikan energi adalah ruangan yang sering kita kunjungi. Teman-teman masih ingat bedanya kesadaran sama pikiran? Nanti dicek lagi ya. Pikiran adalah ruangan, kesadaran adalah yang menempati ruangan. Jadi kalau kalian lagi marah, bukan aku marah, bukan. Kesadarannya lagi ada di ruangan marah. Jadi kalau sekarang ngomong banyak pikiran, nggak ada yang banyak pikiran. Kesadarannya berpindah-pindah di ruangan-ruangan pikiran gitu. Anyway. Nah, kalau kita kebiasaan marah, itu otomatis energinya akan menyalurkan voltase yang besar ke ruangan marah gitu. Jadi kalau pemarah, itu ruangan marah di dalam dirinya terang banget. Ya. Jangan-jangan ruangan sedekahnya gelap, ruangan memaafkannya gelap, ruangan sabarnya gelap gitu. Kenapa? Karena energinya banyak banget yang dialirkan ke marah, benci, judge gitu. Ya. Nah, Hawkins bilang nih, apakah kita ingin mengidentifikasikan diri kita dengan bagian kecil itu? Apakah itu bagian yang ingin kita beri energi sepanjang waktu? Apakah itu cara kita melihat diri kita? Teman-teman ingat ya, semua tentang kita dari sudut pandang. Ada jarak di antara aku, subjektif dan objektif adalah makna. Merubah makna, merubah hidup. Tapi yang kita pengen lakukan, merubah orang lain. Sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Karena yang bisa kita kontrol adalah merubah pemaknaannya, bukan merubah orangnya. Oke? Makanya salah satu untuk bisa move on, coba maknai yang berbeda dari masa lalumu. Teman-teman, suara saya masih oke? Cek.
Check 1, check 2, check 3. Masih oke nggak? Oke, sip. Oke, ulang ya. Ada aku, ada realitas. In between, itu ada kacamata makna namanya. Dan kalau kacamata maknanya masih sama dengan 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, berarti kita nggak berubah. Teman-teman, saya jadi pengen ngebahas ini dalam konteks teologi sedikit ya. Teman-teman pernah dengar kata berhala nggak? Menyembah berhala. Berhala itu identik dengan patung. Ya. Saya sering banget ngasih analogi. Kalau teman-teman pernah ngelewat ke Jakarta di Pancoran, ya. Pancoran. Patung Pancoran dari saya lahir sampai sekarang gini nih. Gitu. Nggak pernah tiba-tiba gini atau gini, nggak pernah ya. Nggak ada perubahan patung Pancoran dari 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Gini aja. Oke? Berarti pertanyaannya, dia memberhala, dia mematung, dan dia stuck di style tertentu. Dia stuck di level of thinking sesuatu. Dia stuck di sudut pandang sesuatu. Maka penyembahan berhala adalah ketika kalian, saya, stuck di level berpikir yang gak pernah berubah 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Pemikirannya di situ-situ terus gitu. Mindsetnya di situ-situ terus gitu. Gak ada perubahan. Sip ya. Jadi bukan masalah patungnya, bukan. Kamu yang mematung sejak 10 tahun yang lalu gitu. Dari 10 tahun yang lalu mindsetnya di situ terus. Gak ada perubahan gitu kira-kira. Dan itu gak bisa diganti. Kalau kita yang tidak mengganti. Gak bisa dirubah kalau kita yang gak merubah. Kenapa? Karena kesadaran tidak pernah datang dari luar gitu. Tapi semesta akan selalu menarik kita kepada kesadaran. Undangannya namanya penderitaan. Nah, ini kan kalian semua udah dapat undangan lah pasti ya. Ya, undangannya udah sering kayaknya. Ya, saya lagi mengurangi kata-kata kita ya, karena bukan kita ya, kalian, gitu ya. Itu kira-kira. Dapat ya? Sip ya? Oke. Iya tuh. Dimana lagi ngomong penderitaan, ketawa-ketawa, senyum-senyum, happy. Padahal yang lagi kita omongin penderitaan loh. Coba. Gimana? Jadi, aduh, ntar deh, nanti ya. Abis ini deh, ya. Ntar makin pusing lagi. Lanjut dulu lah. Oke. Nah, dunia melihat diri kita seperti kita melihat diri kita sendiri. Ini yang penting nih. Ulang ya. Dunia melihat diri kita seperti kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita bersedia membayar konsekuensinya? Jika kita melihat diri kita murahan dan picik, kecil, kemungkinannya kita berada di puncak karir dimanapun kita bekerja. Selama kita masih tidak pernah menghargai diri kita, mau di puncak karir sehebat apapun, gak akan ada yang pernah bisa menghargai kita. Kurang mulu. Ingat cerita toxic sukses gak teman-teman? Waktu kita bicara tentang toxic sukses, tetap aja puncak dari semua yang sukses 90% stres kan. Gitu. Ya. Nah, ini Kak, saya ulang ya, ini keren banget sih, ini penting nih. Dunia melihat diri kita seperti kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita bersedia membayar konsekuensinya? Jika kita melihat diri kita murahan dan picik, kecil kemungkinannya kita berada di puncak karir, dimanapun kita bekerja. Jadi, ya maaf ya, kalau mindsetnya top,
mau profesinya apapun, nice gitu loh. Dan dia menghormati dan menghargai profesinya gitu. Nah kan sekarang, aduh aku mah apa sih cuman gitu loh teman-teman. Maka nggak akan ada perubahan karena wadahnya aja nggak gede gitu. Sehingga ketika wadahnya nggak berubah ya nggak akan banyak air yang lebih masuk gitu. Ya segitu-gitu terus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, resiko bertahan pada diri kecil kita bisa ditunjukkan dengan pengujian otot. Nah, Hawkins ya, salah satu menguji level of consciousness itu pakai otot teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita, nih ya, ini penting nih. Kenapa jangan terlalu sering ada di frekuensi rendah? Nomor satu, itu memengaruhi nafas. Nafas ini memengaruhi seluruh kehidupan. Oksigen ke otak dan seterusnya. Jadi, marah 5 menit, sistem imun tubuh tuh 6 jam kan off ceritanya. Belum keluar kortisol, adrenal. Pada tahapan dan ukuran pas, it's okay anyway. Tapi berlebihan nggak oke. Contoh, kalian perlu stres. Yang jangan over stres. Karena kalau nggak stres, nggak bergerak gitu. Stres itu teman, over stres itu bahaya. Gitu. Sip ya. Nah, jadi nanti kita ngerti nih. Tahapan-tahapannya, oh oke. Semuanya dalam kadar yang seimbang. Bahasa kerennya namanya homeostasis gitu. Selaras. Ya. Jadi dulu ingat ya teman-teman, ada rumus ya. Rumus ingat, mantra terbaik dalam apapun, entar juga lewat. Ya, entar juga lewat. Nah, nambah rumus kedua nih. Rumus keduanya namanya adalah, ini saya pakai diksi bahasa Inggris dulu ya. All necessary. Semua perlu. Stres perlu. Sakit perlu. All necessary. Semua yang datang ke kita necessary. Semua yang datang ke kita, aku memang perlu ini. Karena semua yang datang ke kita pasti mau menumbuhkan. Kalau kita udah melihat itu sebagai keperluan. Oh, aku perlu sakit ternyata. Beda ya sama sakit. Beda loh. Ya. Habis gitu digabung, ntar juga lewat. Tapi perlu gitu. Oh, perlu ternyata. Ntar juga lewat. Nah, gitu. Ya, dapat ya, teman-teman ya. Nah, ulang ya. Resiko bertahan pada diri kecil kita bisa ditunjukkan dengan pengujian otot. Prosedurnya cukup sederhana. Bayangkan diri Anda dengan pikiran yang rendah dan picik dan suruh seorang menekan lengan Anda dengan terangkat sementara Anda melawan tekanan itu. Perhatikan efeknya. Jadi kencang gitu. Nah, ini nanti harus dipraktekin ya. Sekarang sebaliknya, bayangkan diri Anda sebagai orang yang murah hati, pemaaf, pengasih, dan mengalami keagungan batin Anda. Secara instan, akan ada peningkatan besar dalam kekuatan otot yang mengindikasikan lonjakan bioenergi positif. Diri kecil membawa kelemahan, penyakit, dan kematian. Anda benar-benar menginginkannya. Melepaskan perasaan-perasaan negatif bisa disertai dengan manuver lain yang sehat, yang akan membantu transformasi batin Anda. Berhenti melawan emosi positif. Oke? Nah, jadi nanti kita akan menyadari teman-teman, betapa semua kaitannya kembali kepada diri kita gitu. Ya klasik ya, kalau rumah kita dilempar sama ada yang ngasih api,
dan kita mati-matian nyari yang lemparnya, rumah kebakar. Gitu. Jadi kalau ada yang ngelempar api, beresin. Nggak usah dia diapa-apain lah dalam tanda petik. Pun sebaliknya, ketika kita megang api untuk ngelempar ke orang, yang pertama panas tangan sendiri. Tuh. Sip ya. Bagus tuh ada pertanyaan. Terus kita menyalahkan siapa? Nah, ingat. Banyak rumusnya malam ini. Rumus nih. Nih ya, paling bawah nih. Paling bawah nih. Bahwa kamu salah. Itu berarti belum belajar. Tapi kalau udah mulai, kayaknya aku deh yang salah. Mulai belajar. Tapi kalau udah nggak ada yang salah, nah belajar selesai. Gitu. Ya, nah jadi ini jadi satu kesatuan teman-teman. By the way, sehingga kita akan masuk ke meningkatkan emosi-emosi positif, gitu ya. Dikit lagi ya teman-teman ya. Konsekuensi dari melepaskan perasaan-perasaan negatif adalah berhenti melawan perasaan-perasaan positif. Konsekuensi dari melepaskan perasaan-perasaan negatif adalah berhenti melawan perasaan-perasaan positif. Saya ulang ya sekali lagi ya, dengerin baik-baik nih. Konsekuensi dari melepaskan perasaan-perasaan negatif adalah berhenti melawan perasaan-perasaan positif. Segala sesuatu di alam semesta memiliki kebalikannya, paradoks. Oleh karena itu, setiap perasaan negatif memiliki pasangannya, baik kita menyadari eksistensinya ataupun enggak. Jadi everything is paradox. Ya, ini penting banget nih untuk memahami tentang paradoks. Begitu kita ngerti paradoks, lumayan bisa ngerti lah dari semua apapun yang terjadi gitu. Latihan yang baik dan mencerahkan adalah duduk dan mengamati perasaan yang secara langsung berlawanan dengan perasaan negatif kita dan mulai melepaskan perlawanan terhadapnya. Jadi, teman-teman, gini ya. Paradoks tuh gini. Makan obat pahit tapi sembuh. Itu paradoks. Ya. Olahraga capek tapi sehat gitu. Ya, belajar melelahkan, tapi jadi ngerti. Sehingga kita akan terkutuk oleh ketidaktahuan kita dengan level pemahaman yang rendah misalnya. Karena kenapa? Nggak mau belajar. Gitu ya. Dan itu semua pasti ada paradoksnya di situ. Karena kebalikannya nanti kita akan masuk ke dalam konsekuensi, by the way. Gitu. Karena begitu masuk ke dalam konteks konsekuensi, nanti kita akan ngerti bahwa konteks yang namanya konsekuensi, kalau kita bicara dalam konteks ini, kalau kita bicara dalam konteks ini, semuanya paradoks gitu. Ya, nah saya kasih contoh sederhana gini teman-teman. Latihan yang baik dan mencerahkan adalah duduk dan mengamati perasaan yang secara langsung berlawanan dengan perasaan negatif kita dan mulai melepaskan perlawanannya terhadapnya. Katakanlah misalnya nih, ulang tahun seseorang teman akan berlangsung dan kita menyimpan dendam padanya sehingga kita pun menjadi pelit. Karenanya, kita tampak tak bisa keluar untuk membeli kado sementara hari semakin dekat. Ya, ulang tahun tapi kesel gitu misalnya. Perasaan sebaliknya adalah pemaafan dan kemurahan hati. Kita mulai mencari pemaafan di dalam diri kita dan berhenti menentangnya. Ketika kita terus melepaskan perlawanan kita untuk menjadi pemaaf, yang mengejutkan seringkali itu akan muncul dengan lonjakan. Kita akan mulai menyadari bahwa bagian dari sifat kita adalah kerelaan
dan keinginan untuk memaafkan. Tetapi kita tidak berani mengubahnya. Kita pikir kita mungkin tampak bodoh. Kita pikir kita menghukum orang lain dengan memendam kekesalan. Tetapi kita sebenarnya menekan cinta. Keren nggak? Memaafkan bukan masalah dia. Tapi memaafkan bagaimana gini. Memaafkan itu bukan berarti kamu layak untuk dimaafkan, tetapi aku layak untuk bahagia gitu loh, teman-teman. Kan itu paradoks tuh. Nah sekarang kan statementnya kayaknya aku nggak bisa maafin deh. Bukan nggak bisa, nggak mau. Karena kenapa? Becomes habits gitu. Ya nanti tuh respon-responnya susah. Kalau teori doang sih mudah. Itu kalau prakteknya. Udah tuh, dia akan muter di situ terus. Selamat datang di tidak ada perubahan gitu. Karena begitu udah mulai sesuatu, dengar kata maaf, udah. Dia akan muter di situ terus. Gitu ya. Dan sekali lagi, practice will heal, by the way. Dan gak ada cara lain selain latihan gitu. Ya. Nah, saya ulang ya. Kita pikir kita menghukum orang lain dengan memendam kekesalan, tetapi kita sebenarnya menekan cinta. Pada awalnya, kita mungkin tidak sadar merasakan hal ini secara khusus terkait dengan teman kita. Kita tuh anggap, kita tuh ngejelekin dia, benci sama dia. Dan ya dalam tanda petik ya, menjahati dia gitu. Tapi disadari atau tidak, inti dari semuanya ternyata bukan dianya. Intinya adalah aku sedang menyakiti diriku gitu. Ingat gak orang yang dendam? Teman-teman kan ada 4 ya penyakit yang paling stadium 1-4. Iri, benci, dengki, dendam. Wah udah nih. Di stadium 4 udah paling bahaya aja. Saya ulang-ulang gak pernah bosan bahwa orang yang dendam adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Tiap hari makan racun, tapi yang berharap mati orang lain. Yang kita dendamin, dia jalan-jalan, dia beli tas baru, dia punya mobil baru, dia punya handphone baru, dia mah happy-happy aja. Yang dendamnya pelan-pelan mati gitu. Anyway. Ya, jadi itu penting banget, by the way. Nah, di sini dibilang bahwa, saya ulang ya dari sini nih. Pada awalnya, kita mungkin tidak sadar merasakan hal ini secara khusus terkait dengan teman kita, tetapi kita akan mulai memperhatikan bahwa kita memang memiliki aspek ini dalam kepribadian kita. Ketika kita terus-menerus memasrahkan penolakan kita terhadap cinta, kita akan melihat bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang ingin mengekspresikan dirinya melalui tindakan berbagi dan memberi. Ingat ya, basic kita semua tuh welas asih kan sebenarnya. Jadi sebenarnya memaafkan, welas asih itu tuh alamiah gitu. Cuman nggak terlatih gitu. Ingat, lahan yang paling subur di sini, apa yang kita sering makan, apa yang sering kita kasih nutrisi, dia yang tumbuh. Anyway. Melepaskan masa lalu dan melupakan yang sudah-sudah. Ada hasrat untuk bersikap ramah, kita ingin menyembuhkan sakit akibat perpisahan, memulihkan luka, memperbaiki kesalahan, dan mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih. Nah teman-teman, ini saya rasa penting untuk dilatih gitu ya. Karena sebetulnya skill yang sangat penting untuk dilatih itu adalah skill-skill untuk melepaskan kebiasaan masa lalu gitu. Untuk kita melihat sudut pandang yang berbeda, untuk kita ngelihat jarak pandang yang lebih luas, untuk kita ngelihat perspektif yang lebih helikopter view gitu. Dan sekali lagi, bukan urusan mereka, tapi urusanku. Jangan
dalam tanda petik ya. Jangan sampai apa yang mereka lakukan merubah aku gitu. Karena gak worth it untuk membuat kita menyakiti diri gara-gara orang lain gitu. Ingat ya, my life is my making, teman-teman. Dan sekali lagi, gak ada yang lebih setia kecuali diri kita yang akan selalu menemani sampai kapanpun anyway. Jadi, make sure yes keluar, yes ke dalam. Jadi kalau yes keluar dan yes ke dalam, di situ kita masuk ke level yang namanya sadar gitu. Oke? Sip ya teman-teman ya. Semoga ada sesuatu malam hari ini apapun itu. At least semua kita akan menyadari dalam kapasitas wadahnya masing-masing. Karena semuanya pasti berkesesuaian dengan apa yang dibutuhkan gitu kira-kira. Tapi anyway, apapun itu teman-teman, jangan lelah untuk belajar. Jangan lelah untuk bertumbuh, karena pilihannya cuma ada dua. Makin terluka atau bertumbuh. Semua pilihanmu. Terima kasih. Sampai ketemu di Letting Go 18. Hatur nuhun dan semoga bermanfaat. Love you all.